Anggota Komisi 4 dari fraksi Nasdem, Rajif, bahkan membeberkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumatera, termasuk PT Toba Pulp Lestari. Bahkan menurut Rajif, Bupati Samosir menolak bantuan dari perusahaan pulp ini karena dinilai telah berkontribusi merusak hutan Sumatera. Tidak hanya PLTA, Walhi dan Jatam turut menuding 6 perusahaan lainnya. PT Aginkot Research, dia tambang, PT Sol Geothermal, PT Pahae Julo Mikro Hydro, dan PT Toba Pulp Lestari. Nah, khusus PT Toba ini sampai Bupati Samosir itu mengeluarkan edaran tidak mau menerima CSR dan bantuan apapun dari PT Toba. Saya punya suratnya Pak Menteri. Jadi sampai Bupati pun lagi butuh pun dia patut diapresiasi, dia nggak mau, dia menganggap perusahaan ini merusak lingkungan. Jadi kami minta penjelasan dari Kementerian Kehutanan seperti apa PT Toba Pulp ini. Karena di surat ini saya bacain surat dari Bupati Samosir. Dalam rangka mempertahankan kelestarian, poin 1 tidak menertibkan rekomendasi atau dukungan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. 2, tidak menerima bantuan CSR dari pihak perusahaan lembaga dari usaha yang berpotensi merusak lingkungan termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk. Artinya kalau sampai Bupati aja berani, dia berada di daerah sana dan perusahaannya juga di sana berani mengeluarkan edaran, itu kan berarti perusahaan ini mungkin menjadi penyebab perusakan dan bencana ini. Mulai dari Pak Sony Dana Paramita dari PDIP. Bencana yang luar biasa terjadi itu karena daya tampung, daya dukung lahan yang luar biasa rusak. Kenapa itu rusak? Yang rusak manusia. Siapa manusia itu? PT di Sumatera untuk membantu. Hujan ceceran menghiasi rapat Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan Kamis siang. Sejumlah anggota DPR menuntut penjelasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penyebab kerusakan lingkungan yang dituding jadi dalang banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera. Para wakil rakyat meminta penegakan hukum seadil-adilnya bagi pelaku pembalakan liar yang diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga didesak sita aset perusahaan pelanggar lingkungan. DPR juga meminta agar kebijakan pembukaan lahan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Bencana yang luar biasa terjadi itu karena daya tampung, daya dukung lahan yang luar biasa rusak. Bencana yang luar biasa terjadi itu karena daya tampung, daya dukung lahan yang luar biasa rusak. Kenapa itu rusak? Yang rusak manusia. Siapa manusia itu? Bapak Ibu sekalian, bagi saya soal bukan hanya illegal logging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia. Deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang 2016-2025, kalau datanya di Aceh itu sungguh sangat luar biasa, dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan kita masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam. Saya tidak sedang berbicara antara dipisahkannya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi fakta nyatanya bahwa deforestasi legal melalui perizinan berusaha dan pemanfaatan hutan sungguh sangat luar biasa. Saya tidak menegasikan soal-soal illegal logging, tapi yang marak kalau di berbagai video, berbagai dokumenter, kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri-pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan, tapi mungkin juga korporasi besar. Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan Menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Saya terus terang saja miris membaca materi yang disampaikan. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan di halaman 8, ini kita mulai dari Aceh. Di halaman 8 ada peta perubahan tutupan lahan 2019 sampai dengan 2024. Ini terus terang saja, kalau kita lihat petanya itu nggak ada perubahan, Pak. Jadi antara 2019 sampai 2024 nggak ada yang beda. Harusnya
yang dipaparkan, yang disampaikan kepada kami itu adalah citra satelit per tahun. Ada aktivitas apa di situ? Sehingga di sini dijelaskan pada kurun waktu 5 tahun 2019 sampai dengan 2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non hutan seluas 21.476 hektar terjadi dalam kawasan hutan seluas 12.159. Kalau dipresentasikan 56,61%. Ini nggak kecil angkanya. Jadi kami minta penjelasan ini. Jadi bukan hanya peta yang antara 2019 sampai 2024 sama. Jadi kami banyak yang awam di sini Pak Menteri, tapi kalau memang dihadirkan data secara detail akan kami pelajari. Dari hasil penyitaan terhadap pembalak-pembalak, kemudian mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Dan ini perlu diambil, jual itu semua ladang, kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di 3 provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah, dihantam lagi oleh bencana banjir, kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih aset itu yang sudah dipegang oleh negara, kemudian berikan itu kepada wilayah masyarakat kita. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri tapi uang di mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba, hujan deras disertai mobil rombongan wartawan, Sindosia, korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.